Selamat malam Pak Wid dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Chandra Wilmos Torus dengan NIM 20B10067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sambungan penahan momen. Baik, selanjutnya pada di sini saya mengambil contoh soal 13.4. Yang dimana dalam soal desainlah sebuah sambungan balok kolom antara balok WF 300 150 dengan kolom WF 200 200. Di sini material yang digunakan BJ37 dan baut A325 dengan diameter 19 mm dengan ulir pada bidang geser. Selanjutnya diketahui momen ujung sebesar 15 kN untuk beban mati dan 30 kN untuk beban hidup. Gaya geser ujung yang bekerja sebesar 20 kN untuk beban mati dan 50 kN untuk beban hidup. Selanjutnya ada properti penampang WF 300 500 untuk D sama dengan 300 mm, untuk tebal flexnya sama dengan 9 mm, TW-nya sama dengan 6,5 mm. Selanjutnya WF 200 200 dengan D sama dengan 200 mm, ada TW tebal flexnya sama dengan 12 mm. Selanjutnya ada TW sama dengan 8 mm. Selanjutnya di sini yang pertama menghitung momen ultimate dengan rumus 1,2 dikali D ditambah 1,6 dikali L sama dengan 1,2 dikali 15 ditambah 1,6 kali 30, dan didapat hasilnya untuk momen ultimate sama dengan 66 kN meter. Selanjutnya menghitung PU nya sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L sama dengan 1,2 dikali 20, yang dimana 20 tadi diketahui bebannya. Untuk beban matinya ditambah 1,6 dikali 50, sehingga didapat hasilnya 104 kN. Selanjutnya menghitung tahanan nominal baut. Untuk tahanan geser untuk satu bidang geser sama dengan rumus P kali Rn sama dengan 0,75 dikali 0,4 kali FUB dikali AB sama dengan 0,75 dikali 0,4 dikali 825 dikali 283,64, sehingga didapat hasilnya untuk satu bidang geser sebesar 70,2 kN. Selanjutnya untuk dua bidang geser dengan rumus PRN sama dengan 2 kali 70,2, didapat hasilnya 140,4 kN. Maka untuk tahanan geser untuk satu bidang sebesar 70,2 kN, sedangkan untuk dua bidang geser sebesar 140,4 Newton. Selanjutnya untuk tahanan tumpu untuk web balok dengan PRN sama dengan 0,75 dikali 2,4 dikali FUP dikali diameter baut dikali TP sama dengan 0,75 dikali 2,4 dikali 370 dikali 19 dikali 6,5, didapat hasilnya 82,2 kN. Selanjutnya untuk flange balok sama dengan P kali Rn sama dengan 0,75 dikali 370 dikali 19 dikali 9, didapat hasilnya sebesar 113,8 kN. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menghitung tahanan tarik P kali R dengan rumus P kali Rn sama dengan 0,75 dikali FUB dikali AB, didapat hasilnya sebesar 131,6 kN.
Selanjutnya untuk perhitungan siku penyambung atas dan bawah. Di sini yang pertama dicoba untuk dua buah baut pada masing-masing profil siku, sehingga untuk D sama dengan M dibagi 2T sama dengan 66,10 pangkat 3 dikali 2 kali 131,6, didapat hasilnya 250,76 mm, dibulatkan menjadi 400 mm. Selanjutnya jarak baut terhadap flange atas balok dengan rumus 1/2 dikali 400 sama 400 didapat dari sini, selanjutnya dikurang 300 sehingga dapat hasilnya 50 mm. Maka digunakan profil siku 100 214, sehingga untuk menghitung A, yang mana A yang ini untuk jarak yang ini dengan rumus 50 dikurang T siku dikurang R siku sama dengan 50 kurang 14 kurang 15 sama dengan dapat hasilnya 21 mm. Maka untuk jarak A yang ini sebesar 21 mm. Selanjutnya dengan D sama dengan 400 yang tadi, maka gaya yang bekerja pada profil siku adalah T sama dengan M dikali D sama dengan didapat hasilnya sebesar 165 kN. Selanjutnya gaya ini menimbulkan momen pada profil siku sebesar M sama dengan 0,5 dikali T dikali A, didapat sama dengan 0,5 dikali 165.000 dikali 21, dapat hasilnya 1.732.500 Nm. Selanjutnya kapasitas nominal penampang persegi, rumus P dikali Mn sama dengan 0,9 dikali B dikali D kuadrat sehingga diperoleh B hasilnya 163,7 mm. Ini digunakan siku 100 214 dengan panjang 200 mm pada flange kolom. Selanjutnya perhitungan sambungan pada flange balok. Gaya geser pada flange balok adalah 6 kali 10 pangkat 3 dibagi 300 dan didapat hasilnya 200 kN. Selanjutnya baut penyambung adalah baut dengan satu bidang geser, sehingga N sama dengan 220 dibagi 70,2 dapat hasilnya 3,13, sehingga dibulatkan menjadi 4 buah baut. Di sini memakai 4 buah baut untuk penyambung dengan satu bidang geser. Selanjutnya perhitungan sambungan pada flange balok. Geser pada flange balok adalah didapat hasilnya sebesar 220 kN. Selanjutnya buat penyambung adalah buat baut dengan satu bidang geser, sehingga untuk mendapatkan N-nya sama dengan 220 dibagi 70,2 didapat hasilnya 3,13, sehingga dibulatkan menjadi 4 buah baut. Dan selanjutnya perhitungan sambungan web balok dengan siku 100 214. Tahanan dua bidang geser sebesar 140,4 kN lebih besar daripada tahanan tumpu sebesar 82,2 kN, sehingga tahanan baut ditentukan oleh tahanan tumpu. N sama dengan 104 dibagi 82,2, yang dimana 82,2 ini tahanan tumpu sama dengan 2 buah baut. Selanjutnya sambungan web balok dengan flange kolom. Baut yang menghubungkan balok dengan flange kolom adalah sambungan dengan satu bidang geser. B kali N sama dengan 70,2 kN, sehingga N sama dengan 104 dibagi 70,2 dengan 2 buah baut.
Selanjutnya ada gambar setelah tadi kita menghitung kebutuhan baut. Dan di sini ada profil siku dengan ukuran 100 214, memiliki jumlah baut sebanyak 2. Selanjutnya di sini juga ada WF 300 kali 500 yang tadi. Selanjutnya di sini terdapat jumlah baut sebanyak 2 buah baut. Nah, di sini gambar dari sampingnya bisa kita lihat. Selanjutnya di sini terdapat WF 200. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.